Motor listrik 300 juta rupiah bisa kalahkan mesin bensin 2.000 cc dalam akselerasi dan ini bukan klaim marketing. Ini fisika. Yang gila? Alasannya sudah diketahui manusia sejak tahun 1831. Tapi tidak pernah diajarkan di sekolah dengan cara yang masuk akal. Dan setelah lo dengar penjelasannya, lo tidak akan bisa melihat mesin bensin dengan cara yang sama lagi. Mesin bensin 2.000 cc menghasilkan tenaga sekitar 150 hingga 200 horsepower. Kedengarannya brutal. Tapi ada satu angka yang jarang disebut. Mesin bensin baru mencapai torsi maksimalnya di putaran 3000 sampai 5000 rpm. Artinya, dari posisi diam, tenaga itu tidak langsung tersedia. Nah, ini yang belum gue jelasin apa yang sebenarnya terjadi di 0,1 detik pertama saat dua kendaraan ini berakselerasi bersamaan. Motor listrik menghasilkan torsi maksimum di 0 rpm. 0. Dari diam total. Menurut penelitian dari MIT Energy Initiative, motor listrik bisa menyalurkan 100% torsinya dalam milidetik pertama setelah akselerasi dimulai. Bandingkan dengan mesin bensin yang butuh siklus pembakaran, tekanan silinder, dan rentang RPM tertentu sebelum tenaganya benar-benar keluar. Disinilah mesin bensin secara struktural sudah kalah sebelum lomba bahkan dimulai. Oke, sekarang yang ini bakalan bikin lo shock. Masalah mesin bensin bukan cuma soal RPM. Ada yang namanya parasitic loss, kehilangan energi akibat transmisi, kopling, gardan, dan gesekan mekanis. Studi dari AS Department of Energy menyebutkan mesin bensin hanya mengkonversi 12-30% energi bahan bakar menjadi gerak nyata. Sisanya hilang jadi panas. Motor listrik efisiensinya 85-95%. Plot twist yang tidak ada yang bilang ke lo, CC besar sebenarnya bukan ukuran kecepatan, itu ukuran volume ruang bakar. CC besar membantu di kecepatan tinggi dan torsi puncak di RPM tinggi, bukan akselerasi awal. Bahkan Ferrari 3900 cc butuh downshift untuk akselerasi maksimal. Motor listrik tidak punya gigi. Tidak ada downshift. Tidak ada jeda. Dan ini membuka pertanyaan baru yang lebih besar yang belum gue jawab. Dan yang paling parah belum gue sebutin. Fisikawan Richard Feynman pernah bilang bahwa mesin panas termasuk mesin bensin secara termodinamika dibatasi oleh hukum Carnot. Efisiensi maksimalnya tidak bisa melampaui perbedaan suhu antara pembakaran dan pembuangan. Artinya, tidak peduli seberapa canggih teknologi injeksi atau turbo yang dipasang, mesin bensin punya batas fisika yang tidak bisa ditembus. Motor listrik tidak bekerja dengan hukum yang sama. Sekarang semua potongan ini nyambung. Motor listrik 300 juta rupiah mengalahkan mesin 2.000 cc bukan karena teknologi masa depan tapi karena ia bekerja di dalam sistem fisika yang berbeda. Torsi instan, 0 parasitic loss, dan bebas dari batasan Carnot menjadikannya unggul secara fundamental di akselerasi. Tapi dan ini penting, di kecepatan sangat tinggi dan jarak sangat jauh, mesin bensin masih punya keunggulan tersendiri. Tidak ada yang benar-benar menang mutlak. Fisika selalu lebih kompleks dari klaim iklan manapun. Jadi kalau ada yang bilang CC besar otomatis lebih kencang, sekarang lo punya jawabannya dan itu bukan opini. Itu fisika abad ke-19. Kalau video ini buka perspektif baru buat lo, drop komentar, torsi instan, di bawah. Gue mau tahu berapa banyak yang baru sadar fakta ini hari ini. Subscribe karena video berikutnya akan bongkar mitos otomotif yang lebih besar dari ini.